teman-teman, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti kegiatan pengimbasan dari program Guru Belajar Multiseri Kemdikbud. Jadi saya kemarin mengikuti program Guru Belajar dari Kemdikbud, yaitu khususnya serinya itu asesmen kompetensi minimal. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa tahapan kegiatan. Ya, yang pertama adalah kegiatan BIMTEK-nya yang sudah saya ikuti dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Setelah kegiatan BIMTEK, saya harus melakukan pengimbasan kepada rekan kerja. Nah, dalam kaitan itulah, maka saya sekarang akan melakukan pengimbasan terkait dengan asesmen kompetensi minimal. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi pemerintah memiliki suatu program yang namanya asesmen nasional. Selama ini kita sering mendengarnya asesmen kompetensi minimal, tapi sebenarnya ada yang payung yang lebih besar lagi, yaitu asesmen nasional. Ya. Asesmen nasional ini apa sih? Asesmen nasional ini adalah suatu penilaian, ya, penilaian yang dilakukan pemerintah terhadap satuan pendidikan. Apanya yang dinilai? Yang dinilai adalah mutunya, mutu satuan pendidikan. Satuan pendidikan di tingkat dasar SD ya, dan SMP, dan di tingkat menengah yaitu SMK dan program kesetaraan. Apanya yang dinilai? Yang dinilai itu adalah kemampuan mendasar, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Kemudian yang kedua adalah tentang karakter siswanya melalui survei karakter, dan kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajarnya. Jadi bagaimana iklim belajar di satuan pendidikan. Jadi dalam asesmen nasional itu ada 3 ya Bapak Ibu ya, ada AKM-nya, ada survei karakternya, dan ada survei lingkungan belajar. Nah, itu 3 poin penting dalam asesmen nasional. Kemudian siapa saja yang mengikuti asesmen nasional ini? Yang pertama adalah seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia harus mengikuti asesmen nasional. Seluruh satuan pendidikan. Tapi tidak seluruh siswa. Jadi hanya siswa di kelas 5 SD, siswa di kelas 8, dan siswa di kelas 11 yang mengikuti ini ya, yang mengikuti asesmen nasional itu. Dan tidak semua siswa, hanya sampel saja. Ya, sampel saja, dan siapa yang menjadi sampel itu tidak ditentukan oleh sekolah, tapi ditentukan oleh Kemdikbud. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak seluruh siswa, hanya sampel saja. Kemudian selain siswa juga ini diikuti oleh guru. Ya, diikuti oleh guru dan juga diikuti oleh kepala sekolah. Ya, itu yang pertama sekarang tentang AKM khususnya ya, asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal adalah mengukur kemampuan minimal atau mendasar dari siswa. Apa kemampuan mendasarnya itu? Yang pertama adalah literasi membaca. Yang kedua adalah literasi numerasi. Membaca itu membaca ya, kalau numerasi itu kaitannya dengan berhitung atau dengan matematika ya. Jadi ini yang diukur nanti, yang dilihat sejauh mana kompetensi siswa kita di dalam kemampuan literasi membaca dan menulis atau berhitung, betul ya. Itu dalam AKM ya. Kemudian kalau survei karakter di sini untuk mengukur sejauh mana sikap, akhlak, perilaku siswa, terutama dengan kaitannya adalah akhlak perilaku siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti setelah dilakukan survei karakter, nanti punya gambaran bagaimana sih karakter siswa di sekolah kita. Survei
karakter tadi sudah ya Bapak Ibu. Jadi survei karakter itu adalah untuk mengukur menilai tentang sifat, perilaku, akhlak siswa terkait dengan profil belajar Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini adalah untuk mengukur sejauh mana daya dukung sekolah terhadap pembelajaran. Jadi sarana prasarana, proses pembelajarannya bagaimana itu masuk ke dalam survei lingkungan belajar. Jadi ketiga hal itulah nanti yang akan dipotret, ya. Bagaimana kemampuan literasi membaca dan numerasinya, bagaimana karakter siswanya, dan bagaimana lingkungan belajarnya. Itu yang akan dipotret oleh dalam kegiatan asesmen nasional ini. Nah, sekarang lebih ke fokus kita ke asesmen kompetensi minimal, yaitu literasi membaca dan menulis, ya. Jadi nanti siswa itu akan diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kemampuan untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan menulisnya. Pertama, isinya, kontennya. Untuk literasi membaca, nanti kontennya itu isinya, siswa itu akan dihadapkan pada berbagai teks. Yang pertama, teks berupa teks informasi atau berita. Yang kedua, teksnya teks fiksi atau cerita. Barangkali Bapak Ibu kemarin pernah kan kita, nah seperti itu kan, kita disajikan kepada bacaan panjang gitu ya. Nanti kemudian kita diminta untuk mencari informasi yang ada di atasnya, menyimpulkan, nah seperti itu. Itu literasi membaca. Jadi konteksnya itu adalah bisa teks informasi dan bisa teks fiksi, ya. Kemudian untuk konteksnya di teksnya itu konteksnya apa? Pertama bisa konteksnya itu adalah personal. Misalkan bicara tentang salah satu tokoh Malin Kundang misalkan, ya. Itu kalau teks fiksi Malin Kundang. Tapi kalau teks informasi mungkin bukan Malin Kundang, tapi misalkan tokoh biografi, ya, tokoh yang ada, misalkan tokoh dunia, misalkan Donald Trump misalkan, ya. Jadi itu teksnya berarti personal. Bisa juga konteksnya itu sosial budaya dan bisa juga saintifik, ya, ilmiah. Jadi teksnya itu teks ilmiah. Misalkan cara membuat penjernihan air misalkan, nah, itu berarti teksnya teks ilmiah. Kemudian untuk prosesnya, untuk literasi membaca ini, pertama ada proses menemukan, yang kedua interpretasi dan integrasi, yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Jadi dalam proses proses kognitif dalam membaca itu nanti tahap-tahapnya itu. Apakah siswa itu hanya diminta menemukan saja informasi, berarti dia menemukan. Apakah dia disuruh menyimpulkan, apa mengintegrasikan berbagai unsur yang ada di dalam teks, nah itu levelnya beda-beda. Yang paling rendah itu hanya menemukan, ya. Kemudian kalau numerasi, kalau tadi konten literasi membaca itu hanya teks informasi dan teks fiksi. Kalau dalam numerasi ini kontennya itu ada tentang aljabar. Nih guru matematik aljabar itu berarti tentang apa saja? Nih persamaan ya? Himpunan. Ya, persamaan bervariabel. Ya, persamaan variabel, persamaan dua variabel masuk ke situ. Kemudian tentang bilangan cacat nih ya, bilangan asli. Itu ada tuh berarti di dalam konten AKM itu. Kemudian geometri dan pengukuran, ya. Pengukuran juga ada geometri. Menghitung luas, menghitung keliling. Kemudian di dalam konteksnya ini sama, literasi membaca sama dengan literasi numerasi, yaitu ada konteks personal, ada konteks sosial budaya, dan ada konteks saintifik, ya. Proses kognitif beda. Kalau di membaca tadi ada menemukan, ya, kemudian interpretasi dan integrasi dan evaluasi dan refleksi. Kalau di numerasi adanya pemahaman, penerapan dan penalaran, ya. Saya ungkapkan yang penting-penting saja ya, Bu. Bentuknya sekarang, bentuk soalnya. Bentuk soalnya itu pertama ada pilihan ganda biasa. Biasa kan A, B, C, D, itu kadang-kadang E, ya. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda biasa hanya ada satu jawaban. Kalau pilihan ganda kompleks bisa lebih dari satu jawaban. Misalkan menceklis beberapa.
yang sesuai dengan pernyataan. Kemudian yang ketiga bisa menjodohkan. Kemudian ada uraian singkat, hanya satu kata aja jawabannya atau dua kata. Yang ketiga ada uraian, berarti lebih panjang, gitu ya. Itu bentuk soalnya. Kemudian jumlah soal untuk kelas tadi kan diberikan AKM itu dilakukan oleh kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Nah, untuk kelas 5 itu adalah 30 soal. Sementara untuk kelas 8 dan 11 itu 36 soal. Ya. Kira-kira itu hal-hal yang mendasar yang harus kita tahu terkait dengan asesmen kompetensi minimal. Kalau dalam ketentuan itu kemungkinan tuh akhir Maret katanya mau dilaksanakan. Ya. Nah, kemudian yang penting juga adalah tindak lanjut. Apa sih yang kita dapatkan dari hasil asesmen nasional, ya, atau asesmen kompetensi minimal itu? Yang pertama tentu kita mendapatkan hasil kan Bapak Ibu ya. Hasilnya itu adalah hasil bukan individual, tapi hasil asesmen sekolah jadinya. Apa yang didapat oleh sekolah itu? Sekolah tentu akan mendapatkan potret, ya, potret tentang kemampuan literasi membaca dan numerasi dari sampel murid yang diambil. Ya, yang kedua tentu juga akan melihat ada potret tentang karakter siswa dan potret dari lingkungan belajar. Itu hasilnya. Jadi bukan nilai individual skor, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, setelah itu ada, lalu apa gunanya buat kita? Nah, tentu yang penting di sini adalah profil tadi, potret tadi, hasil AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar itu dijadikan oleh sekolah sebagai bahan refleksi. Misalnya untuk mengukur, oh apa kekuatan saya, apa kelemahan saya, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya rubah supaya lebih bagus, gitu ya. Nah, tentu dalam kaitannya dengan AKM khususnya, ini dapat dijadikan dapat dijadikan bahan bagi guru pelajaran sebagai dasar dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Karena apa? Nanti kita tahu, oh rata-rata SMP Ciawi ini level kognitif siswanya ada pada titik mana. Sehingga nanti ketika kita melakukan pembelajaran, kita bisa memberikan sesuai dengan level yang dia miliki. Sehingga kita bisa belajar sesuai dengan karakter peserta didik. Itu ya Bapak Ibu sekilas tentang AKM. Nah, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa mengikuti pelatihan ini, pelatihan AKM ini, yaitu melalui program dari Kemdikbud, yaitu program belajar multiseri. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan mari kita karena ini pelatihannya sangat fleksibel, tidak rumit, kita hanya belajar membaca saja. Nanti next nanti ada ulangan di akhir. Nanti ada hasilnya. Nanti apa kita lulus atau tidak. Setelah itu Bapak Ibu seperti saya harus pemimbasan, tapi modalnya bebas, tidak seperti saya ini. Mungkin saya satu orang bisa atau dua orang, begitu ya. Oke, Bapak Ibu silakan dibuka itunya apa HP-nya. Bapak Ibu sudah punya belum itunya? Linknya yang guru belajar Kemdikbud. Belum. Kasih sama di Google ya nyarinya. Play Store. Langsung aja HTTPS. Oh, ke Google. Ya. Ini sekarang sedang berlangsung, tapi kuotanya sudah penuh, saya daftar nggak bisa. Kemudian ada seri asesmen kompetensi, ada seri pendidikan inklusif dan seri masa pandemi. Nah, yang saya ikuti itu, yang mau coba kita ikuti adalah seri asesmen kompetisi minimum. Itu diklik. Yang ini. Ya. Nah, Terus, kok bagikan gambar? coba dibuka dulu, dibuka. Diklik. Nah, sebentar bisa saja Bapak Ibu ke bawah dibaca-baca nggak apa-apa. Yang ini Ya. yang inklusif. Nah, yang bukan inklusif tapi yang AKM. Udah dibuka. Nah, buka selengkapnya. Yang AKM, seri asesmen. Bukan yang SIM PKB. P besar. P besar. Ganti yang ini gunakan. Iya. P besar. P C. besar. P besar.
A besar, A besar, D besar, D besar, O. O besar. Berarti ini 0 kali Bu Yo, bukan O. Ini bisa nih. Nah, Oh, lagi dipoto. Berarti ini 0 bukan O. Coba dicoba nol. Bu Yun udah masuk, udah gini. Nah, silakan. Apa nih? Jangan masa pandemi, tapi yang Mana? minimal KKM. Ini ya. ini. Ini berarti Ya. asesmen kompetisi minimum. Asesmen. Kompetisi minimum. Oh, ini mah riset kata Santi, balik lagi berarti ke awal. Berarti itu kan akun ibu ya. Dia sekarang pilih AKM. Ini kan ada beberapa. Nah, ini selengkapnya. Ya, sabar. Wes nih, gimana lagi? Nah, udah. Nah, Bu Catur udah masuk. Pilih AKM. Pilih AKM. Nah, pilih AKM. Nah, ini selengkapnya iya, klik. Klik. Nah, langsung daftar. Daftar. Jadi Ibu ikut kegiatan ini. Gitu. Kegiatannya tidak ini kok tidak rumit. Hanya Berarti untuk sementara sampai ke daftar dulu itu. Iya. Bu Nenen cari juga. Nanti kembali lagi. di program belajar multiseri dari Kemdikbud ya, khususnya tentang asesmen kompetensi minimal. Tadi sudah kita lalui, jadi masuk ke alamat webnya, kemudian silakan pilih seri mana yang akan kita ikuti, kemudian pilih jadwalnya ya, pilih jadwal sesuai keluangan waktu kita, kemudian klik daftar. Nanti Bapak Ibu sudah daftar semua, tinggal nanti menunggu pas hari pelaksanaannya. Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan program belajar dari Kemdikbud, khususnya tentang seri dari asesmen kompetensi minimal. Nanti ada satu lagi seri yang belum dibuka, seri pendidikan inklusif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa kita sama-sama mengikuti. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu dan juga bagi saya. Dan semangat terus untuk memperkaya diri, memperluas pengetahuan demi kemajuan anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi